Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Noah. Noah ini merupakan gadis yang hidup sebatang kara. Ayah Noah telah lama meninggal dan ia sendiri tidak pernah bertemu dengan ibunya. Di tengah rasa kesepian yang dialami, Noah pun selalu memiliki keinginan untuk memiliki seorang kekasih. Maka dari itu, Noah pun mencari pria untuk menjadi pasangan hidupnya melalui sebuah aplikasi pencarian jodoh online. Setelah memilih-milih pria di aplikasi itu, Noah pun memutuskan untuk berkencan dengan seorang pria bernama Chad. Mereka pun pergi makan malam bersama di sebuah restoran. Ketika sedang makan dan berbincang bersama, Noah merasa jika dirinya tidak cocok dengan Chad. Karena Chad merupakan pria yang selain gak modal, ia pun suka sekali mengkritik penampilan dari Noah. Jadi guys, ceritanya ini Chad minta agar Noah lah yang membayar semua makanan mereka. Saat akan pulang, secara terang-terangan, Noah memberitahu pada Chad bahwa ia sama sekali tidak tertarik dengan Chad. Mendengar hal itu, Chad yang kesal langsung segera pergi meninggalkan Noah di tempat itu. Setelah kejadian itu, Noah pun menemui sahabat dekatnya yang bernama Molly di sebuah tempat latihan tinju. Di sini, Noah menceritakan semua yang telah ia alami pada Molly. Sekedar informasi, Noah dan Molly ini sudah bersahabat selama 7 tahun. Jadi, udah kayak saudara gitulah guys. Suatu malam, terlihat Noah sedang berbelanja sendirian di sebuah supermarket. Saat Noah sedang asik berbelanja, tiba-tiba ia disapa oleh seorang pria bernama Steve. Di sini, Steve yang sepertinya tertarik dengan Noah mulai mengajak Noah untuk mengobrol santuy. Tak lupa, Steve pun meminta nomor ponsel Noah agar bisa bertemu lagi dengan Noah. Noah yang juga tertarik dengan Steve tanpa ragu langsung memberikan nomor ponselnya pada Steve. It's nice to meet you. You too. Pagi harinya, Noah pun menceritakan tentang pertemuannya dengan Steve pada Molly. Noah mengaku bahwa dia sedikit tertarik pada Steve, karena Steve merupakan pria yang sangat sopan dan cukup tampan. Lagi pula, Noah sudah lelah mencari pria di aplikasi pencarian jodoh online. Kini, ia sangat berharap bisa lebih dekat dengan Steve. Saat Noah dalam perjalanan pulang, terlihat ia mendapatkan chat dari Steve yang mengatakan bahwa ia sangat ingin bertemu dengan Noah di sebuah bar malam ini. Malam harinya, Noah bertemu dengan Steve dan mereka pun mulai mengobrol-ngobrol santuy sambil minum minuman asoy agar bisa saling mengenal satu sama lain. Selama mengobrol dengan Steve, Noah menemukan adanya kecocokan dengan Steve dan hal itu membuat Noah menjadi sangat bahagia. Setelah merasa sudah mulai oleng, Noah pun mengajak Steve untuk segera pulang ke rumah Noah. Sesampainya di rumah, mereka berdua pun langsung melakukan olahraga cocok tanam agar sehat jiwa dan juga raga. Pagi harinya setelah mandi, Noah langsung menelpon Molly lalu menceritakan semua yang telah ia alami bersama Steve tadi malam. Mendengar hal itu, Molly pun terlihat ikut senang dengan kebahagiaan Noah. Lalu, Molly yang penasaran dengan wajah Steve langsung meminta Noah untuk memberitahukan nama sosial media dari Steve agar ia bisa melihat wujud dari Steve. Di sini, Noah mengatakan bahwa Steve tidak memiliki sosial media apapun. Mendengar hal itu, Molly pun langsung mengatakan jika hal itu sangatlah tidak wajar. Noah pun lantas mengatakan jika Molly penasaran dengan sosok Steve, Noah meminta Molly untuk bertemu dengan seorang pria bernama Paul yang merupakan bartender yang melayani Noah dan Steve tadi malam. Singkat cerita, kini Noah sudah resmi berpacaran dengan Steve. Mereka pun terlihat bahagia menikmati waktu kebersamaan mereka. Suatu hari, nampak Steve mengajak Noah untuk pergi berlibur ke sebuah tempat miliknya. Di tengah perjalanan, terlihat Noah mengirim pesan pada Molly kalau ia kini sedang menuju ke sebuah tempat berlibur yang bernama Cottage Grove. Namun, tiba-tiba sinyal ponselnya menghilang, sehingga pesan tersebut mengalami pending. Sesampainya mereka berdua di sebuah rumah milik Steve, Steve lantas memberikan Noah segelas minuman asoy. Namun, setelah Noah meminumnya, tiba-tiba Noah merasa pusing dan langsung tak sadarkan diri. Ketika Noah terbangun, alangkah terkejutnya Noah karena melihat dirinya sudah dalam keadaan tangan yang terikat serta terkurung di sebuah ruang bawah tanah. Ia pun juga melihat Steve yang sedang duduk di depannya. Di sini, Steve mengatakan bahwa selama ini Steve hanya berpura-pura baik pada Noah agar ia bisa menangkap Noah. Steve pun mengatakan bahwa ia sangat gemar memakan daging sesamanya, khususnya dari seorang gadis. Selain itu, Steve juga menjual daging-daging tersebut pada sebuah organisasi pemakan sesama yang beranggotakan orang-orang kaya. Dan hal itulah yang membuat Steve menjadi orang yang sangat kaya seperti ini.
ini. Selain Noah, ternyata terdapat beberapa gadis lain yang Steve kurung di ruangan lain. Steve mengatakan bahwa sebelum ia menangkap para gadis tersebut, ia terlebih dahulu mencari informasi tentang latar belakang kehidupan gadis-gadis itu. Setelah itu, Steve akan berakting sebagai pria baik untuk mendapatkan kepercayaan dari gadis tersebut. Dan ketika dirasa sudah berhasil, ia pun langsung mengajak mereka ke rumah tersebut. Steve pun menambahkan bahwa ia hanya tertarik dengan gadis yang hidup sebatang kara, contohnya seperti Noah yang tidak memiliki keluarga lagi. Karena dengan begitu, ketika gadis sebatang kara itu menghilang, maka mereka tidak akan dicari oleh polisi karena tidak ada yang melaporkan tentang menghilangnya para gadis tersebut. Steve sendiri tidak akan langsung menghabisi mereka, namun ia akan membiarkan mereka tetap hidup dan dagingnya akan diambil sedikit demi sedikit. Hal ini dilakukan Steve untuk menjaga kesegaran dari daging saat hendak dikonsumsi. Mendengar hal itu, Noah pun mulai sangat panik dan ketakutan. Setelah Steve pergi, Noah pun mulai berteriak meminta tolong. Lalu terdengar suara gadis lainnya dari balik tembok. Gadis tersebut memperkenalkan dirinya bernama Penny. Ia mengatakan bahwa ia sudah lama ditangkap oleh Steve dan ditaruh di tempat itu. Selain Penny, di sana juga ada Melissa yang sudah mulai kehilangan akal sehatnya akibat terlalu lama berada di tempat tersebut. Di dapur terlihat Steve sedang memasak masakan dengan penuh kebahagiaan. Setelah selesai, Steve kembali mendatangi Noah dengan membawa makan siang. Namun, Noah menolak untuk memakan makanan tersebut. Ia mengatakan bahwa ia saat ini sedang ingin mandi. Steve pun langsung mengantar Noah menuju ke kamar mandi. Namun, di pertengah perjalanan, tiba-tiba Noah memberontak dan berusaha untuk kabur. Steve pun terpaksa harus menangkap kembali Noah dan membuatnya pingsan. Saat Noah tersadar dari pingsannya, ia mendapati dirinya telah berada di atas kasur operasi dengan kondisi tidak bisa bergerak. Di sini, Steve mengatakan bahwa akibat Noah berusaha untuk kabur, ia akan memberikan hukuman pada Noah dengan cara memanen sedikit daging milik Noah. Mendengar hal itu, Noah pun tidak bisa melakukan apa-apa. Di sisi lain, terlihat Molly yang mulai khawatir dengan Noah yang tak kunjung memberi kabar, langsung mendatangi Paul untuk mencari informasi mengenai nama lengkap dari Steve. Di sini, Paul mengatakan bahwa nama Steve menurut kartu kredit yang digunakannya adalah Brandon Steve Camp. Sedangkan di kamarnya, Noah mulai kembali mengajak berbicara Penny, karena hanya Penny lah satu-satunya orang yang bisa ia ajak bicara. Di sini, Penny dan Noah sama-sama mencoba untuk menguatkan satu sama lain. Mereka sama-sama tidak bisa melakukan apapun, dan mereka hanya bisa berdiam diri sambil menunggu bala bantuan datang. Tapi hal itu tidak mungkin terjadi, dikarenakan mereka adalah wanita yang tidak memiliki keluarga. Di kantornya, terlihat Molly mulai mencari informasi mengenai Steve di internet dengan mengetikkan nama lengkap dari Steve. Alhasil, Molly pun berhasil menemukan sosial media dari Steve yang menginformasikan bahwa ternyata Steve ini telah memiliki istri dan 2 orang anak. Setelah menemukan alamat Steve, esok paginya Molly langsung mendatangi rumah Steve untuk menanyakan di mana keberadaan dari Noah. Sebelum masuk ke rumah tersebut, Molly tak lupa mengirimkan pesan yang berisi lokasinya pada Paul untuk berjaga-jaga jika sesuatu hal yang buruk terjadi pada dirinya. Setelah itu, Molly pun mulai mengetuk pintu, dan terlihat ia disambut hangat oleh istri Steve yang bernama Anne. Molly pun langsung mengatakan maksud kedatangannya ke rumah tersebut untuk mencari keberadaan dari sahabatnya yang bernama Noah. Molly pun mulai menjelaskan bahwa sebelum Noah menghilang, Noah berlibur bersama suami dari Anne. Tidak selang berapa lama, terlihat Steve datang dan menemui Molly. Namun di sini Steve memperkenalkan dirinya dengan nama Brand. Di sini Steve mengatakan bahwa ia tidak mengenal gadis bernama Noah. Merasa tidak puas dengan jawaban Steve, Molly pun mulai menelpon ponsel Noah dan ternyata HP Noah dibawa oleh Steve. Molly yang terkejut tiba-tiba langsung diserang oleh Anne dari belakang sampai tumbang. Setelah itu, Steve pun langsung membawa Molly ke rumah tempat Noah berada. Di sini terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata Anne telah mengetahui tentang pekerjaan Steve yang sebenarnya. Dan terlihat dari kaki palsu yang digunakan oleh Anne, sepertinya Anne ini adalah salah satu korban Steve yang berhasil membuat Steve jatuh cinta lalu menikahinya. Singkat cerita, setelah beberapa hari Noah berada di rumah tersebut, Noah pun mulai memikirkan cara untuk kabur dari tempat itu. Di sini, Noah yang akhirnya menyadari kalau beberapa hari terakhir ini Steve sangat sering datang mengunjunginya, mulai menyimpulkan bahwa Steve sepertinya mulai jatuh cinta kepada dirinya. Noah pun mulai menyusun rencana untuk mendekatkan dirinya pada Steve, dan ketika ia telah mendapatkan kepercayaan dari Steve, maka di saat itulah dia akan menghabisi Steve lalu segera kabur dari tempat itu. Noah pun mulai bersikap manis pada Steve ketika Steve
datang mengunjunginya. Suatu hari, terlihat Noah memberanikan diri bertanya pada Steve tentang rasa dari daging sesamanya. Steve pun menjelaskan bahwa daging sesama itu sangatlah lezat dan menurutnya tidak ada daging yang bisa mengalahkan kelezatan dari daging sesama. Lalu Steve pun mulai bertanya pada Noah, apakah Noah sangat penasaran dengan rasa dari daging sesama? Noah pun menjawab, iya. Mendengar hal itu, Steve pun lantas mengajak Noah untuk menikmati daging sesama. Terlihat sebenarnya Noah tidak ingin mencicipi rasa daging tersebut. Namun demi mendapatkan kepercayaan dari Steve, Noah pun dengan terpaksa memakan daging yang telah dihidangkan oleh Steve tersebut. Terlihat Noah dengan sekuat tenaga menahan rasa mual saat memakannya. Namun ia tetap bersikap seolah-olah ia menyukainya. Dan usaha dari Noah tersebut akhirnya membuahkan hasil. Terlihat Steve mulai mempercayainya. Setelah acara makan tersebut selesai, Noah yang telah kembali ke kamarnya langsung memuntahkan makanan yang baru saja ia makan tersebut. Esok harinya terlihat Steve kembali datang mengunjungi Noah. Kali ini dia membawa sebuah gaun mahal serta beberapa makeup untuk Noah. Di sini Steve berencana untuk mengajak Noah makan malam bersama dengan dirinya. Tapi kali ini makan malamnya akan lebih spesial dikarenakan makan malam kali ini akan lebih seperti sebuah kencan. Steve pun meminta Noah untuk berdandan secantik mungkin. Begitu pula dengan Steve yang juga akan berdandan setampan mungkin untuk makan malam spesial tersebut. Saking pentingnya makan malam tersebut, Steve sampai mengabaikan pesan dari Anne. Singkat cerita, makan malam pun tiba. Di sini, Noah mulai kembali berakting agar Steve semakin percaya pada dirinya. Steve pun terlihat sangat senang melihat Noah yang terlihat menyukai daging buatannya tersebut. Akhirnya, Steve pun berpikiran bahwa Noah merupakan orang yang spesial dan menurutnya sangat pantas untuk menjadi pasangan hidupnya. Setelah selesai memakan hidangan pembuka, Steve pun lantas mengajak Noah untuk melihat barang-barang peninggalan dari para gadis yang pernah ia bawa ke rumah tersebut. Terlihat Noah sedikit terkejut saat melihat casing HP milik Molly ada di tempat itu. Noah pun merasa bahwa pasti Molly telah berada di tempat tersebut. Setelah itu, Steve pun lantas kembali mengajak Noah untuk memakan hidangan utama. Kali ini mereka memakan daging bagian dada. Di sini Steve mengatakan bahwa daging pada bagian ini adalah daging favoritnya. Noah pun sambil terus menahan mual kembali memakannya. Tapi karena ia khawatir dengan kondisi Molly, terlihat Noah mulai menangis. Di sini Noah mengatakan bahwa ia menangis karena rasa daging yang ia makan terlalu enak. Steve yang mendengar hal itu tidak merasa curiga sama sekali pada Noah. Bahkan Steve malah justru menjadi semakin suka dengan Noah. Karena terbawa suasana, Steve pun langsung mengadu cingurnya dengan Noah. Mereka pun lantas mulai berdansa lalu menuju ke kamar untuk melakukan olahraga cocok tanam. Namun ketika suasana sudah semakin memanas, tiba-tiba Noah langsung mengunyah cacing milik Steve sampai lepas. Sontak Steve langsung berteriak kesakitan. Noah pun lantas mengambil kunci dan ponsel Steve dan segera menuju ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan Molly dan juga Penny. Saat mereka hendak keluar rumah, tak sengaja mereka malah bertemu dengan Steve. Alhasil sedikit pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan tersebut, mereka berhasil membuat Steve tumbang. Kemudian Noah, Molly, dan Penny segera keluar dari rumah tersebut. Tidak selang berapa lama, terlihat Steve yang telah sadar mulai mengejar Noah dan kawan-kawan. Kali ini Steve membawa sebuah senjata untuk menghabisi mereka bertiga. Terlihat mereka bertiga sedang bersembunyi di tengah hutan. Ketika Steve lengah, mereka bertiga pun langsung menyerang Steve sampai tumbang. Noah yang melihat senjata milik Steve langsung mengambilnya dan segera memberikan Steve sedikit headshotan sampai tewas. Setelah itu, mereka pun kembali mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Di sini, Noah memutuskan pergi untuk mencari ponselnya yang sempat terjatuh saat melawan Steve tadi. Sedangkan Molly akan tetap di sana untuk menjaga Penny. Namun, ketika Noah sedang sibuk mencari ponselnya, tiba-tiba Anne muncul di depan Noah. Di sini, Anne mengucapkan terima kasih pada Noah karena telah menghabisi Steve. Sontak, hal itu membuat Noah menjadi kebingungan. Namun, saat Noah lengah, tiba-tiba Anne langsung menyerang Noah sampai tumbang. Molly yang melihat hal itu langsung segera menyerang Anne sampai tewas. Setelah itu, sambil beristirahat, Noah mengucapkan terima kasih pada Molly yang telah datang menyelamatkannya. Di akhir kisah, terlihat ada pesan masuk di ponsel Noah yang dikirim oleh Chad. Dan kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu
bersama.